Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United secara mengejutkan membuka tahun 2025 dengan hasil yang mencengangkan. Setelah mengalami pukulan keras dengan 4 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi, Ruben Amorim dan anak asuhnya berhasil membuat gebrakan besar di Anfield. Menghadapi Liverpool yang tengah menjadi calon kuat juara Premier League, MU tampil penuh perlawanan dan sukses menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Hasil ini tak hanya menjadi bukti daya juang MU, tetapi juga menjadi angin segar bagi para pendukung yang mulai kehilangan harapan. Padahal banyak pihak yang sudah memprediksi MU akan kalah telak di laga ini. Namun Ruben Amorim tak lantas menyerah begitu saja. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling beradu mekanik dan berbalas gol, menjadikan lapangan bersalju di Anfield memanas sepanjang laga. MU sempat unggul lebih dulu, namun Liverpool segera membalas dan menyamakan kedudukan. Skor 2-2 akhirnya menjadi hasil akhir, memaksa kedua tim rela berbagi poin dalam pertandingan yang penuh drama ini. Lantas, bagaimana bisa MU mengimbangi Liverpool? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Ruben Amorim datang ke Manchester United dengan ekspektasi tinggi. Setelah lama terpuruk, MU akhirnya menemukan pelatih yang dianggap mampu membawa angin segar. Debutnya langsung membuat fans optimis. Amorim berhasil membawa MU tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan pertamanya. Meski tidak mencatat win streak, pemain MU terasa lebih hidup dan lebih percaya diri. Ini jadi awal yang menjanjikan buat merebut hati supporter. Tapi seperti kata pepatah, harapan kadang jadi beban. Setelah start positif itu, perlahan MU mulai kembali ke kebiasaan lamanya, yaitu sulit menang. Seiring waktu, performa tim malah makin luntur. Fans yang tadinya semangat mendukung mulai meragukan apakah Amorim benar-benar solusi. Kekalahan mulai terasa akrab, membuat era Amorim terasa mirip dengan era pelatih sebelumnya. Yang paling mencolok adalah statistik buruk di Premier League. Dari 10 pertandingan, Amorim cuma bisa menang 2 kali. Catatan itu jelas mengecewakan buat klub sebesar MU. Fans yang awalnya berharap bangkit malah terjebak dalam realita pahit. Mungkin masalah MU lebih kompleks daripada sekedar mengganti pelatih. Bahkan pelatih dengan gaya inovatif seperti Amorim pun sulit membawa setan merah kembali berjaya. Jadi apa yang salah? Amorim memang punya ide besar, tapi skuad MU terlihat tidak cukup kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Kekalahan demi kekalahan jadi bukti bahwa MU butuh lebih dari sekedar pelatih top. Mereka butuh perombakan besar-besaran baik secara mentalitas pemain maupun manajemen klub. Meski sering kalah, harus diakui bahwa sebenarnya ada peningkatan di era Amorim dibandingkan era Erik ten Hag. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah soliditas permainan. Amorim berhasil membuat MU tampil lebih garang dan percaya diri di atas lapangan. Tekanan tinggi, transisi cepat, dan pertahanan yang lebih rapi kini mulai terlihat, meskipun belum sepenuhnya sempurna. Dibandingkan era ten Hag, MU di bawah Amorim terlihat punya arah yang lebih jelas. Amorim juga membawa keberanian dalam strateginya. Formasi dan taktik yang ia gunakan seringkali membuat MU terlihat lebih agresif. Dalam beberapa pertandingan, MU bahkan berhasil mengimbangi tim besar dengan performa yang cukup solid. Statistiknya memang belum mengesankan, tapi pola permainan MU jelas lebih baik. Dari 12 pertandingan di semua kompetisi, Amorim telah membawa MU menang 4 kali, sedikit lebih baik dari Ten Hag yang hanya menang 3 kali dalam 12 laga terakhirnya. Namun, ini bukan berarti Amorim sudah sukses. 4 kemenangan dari 12 pertandingan jelas masih jauh dari harapan klub sebesar MU. Tapi setidaknya ada tanda-tanda bahwa MU sedang menuju ke arah yang lebih baik. Proses ini memang butuh waktu, dan Amorim tampaknya sedang mencoba membangun fondasi yang kuat meskipun hasilnya belum langsung terlihat.
Fans mungkin mulai lelah dengan hasil yang naik turun, tapi statistik ini menunjukkan bahwa Amorim sebenarnya punya potensi. Jika diberi waktu lebih lama, bukan tidak mungkin MU akhirnya bisa kembali kompetitif. Yang jelas, dibandingkan era sebelumnya, permainan MU sekarang sudah lebih terorganisir meskipun hasil akhir belum maksimal. Salah satu momen terbaik MU di era Amorim terjadi tadi malam ketika MU berhasil menahan imbang Liverpool di Anfield. Banyak yang memprediksi MU akan kalah telak melawan tim yang sedang berada di puncak performanya. Tapi kenyataannya Amorim tetap berhasil membawa MU tampil dengan penuh perlawanan. Strategi yang ia gunakan menunjukkan keberanian dan kreativitas, sesuatu yang jarang terlihat di era sebelumnya. Bersama Amorim, MU turun dengan formasi andalan 3-4-2-1. Varian dari 3-4-3 yang menawarkan daya serang tinggi. Sementara itu, Liverpool menjawab formasi andalan MU dengan formasi mereka 4-2-3-1. Yang terbukti sangat efektif membawa The Reds menangkan 4 pertandingan beruntun. Babak pertama berjalan sengit dengan kedua tim saling balas menyerang. Tapi semua serangan itu akhirnya hanya menghasilkan kebuntuan di babak pertama. Permainan MU yang lebih terorganisir membuat Liverpool kesulitan menciptakan peluang bersih. Di babak kedua, pertandingan mulai memanas. Lisandro Martinez membuka keunggulan untuk MU lewat tendangan keras di menit ke-52, membuat semua orang terkejut. Namun, Liverpool tidak butuh waktu lama untuk membalas. Cody Gakpo mencetak gol di menit ke-59 dengan skema yang hampir sama, membuat skor kembali imbang. Permainan semakin panas dengan kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang. Liverpool yang unggul usai tendangan penalti langsung dibuat imbang 2-2 lewat tendangan keras Diallo di menit ke-80. Hasil ini jadi salah satu pencapaian besar Amorim sejauh ini. Meski hanya 1 poin, ini menunjukkan bahwa MU masih bisa bersaing dengan tim besar. Di tengah keterpurukan, hasil ini setidaknya memberikan harapan bahwa Amorim punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Fans mungkin kecewa dengan hasil di klasemen, tapi pertandingan ini menunjukkan bahwa MU masih punya daya juang. Dengan hasil imbang melawan Liverpool, MU berhasil mengamankan 1 poin penting. Meski terlihat sepele, 1 poin ini sebenarnya sangat berarti bagi MU yang sedang terpuruk di papan tengah klasemen. Bahkan, MU sempat mendekati zona degradasi, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah modern klub ini. Tambahan 1 poin ini setidaknya membuat MU bisa bernafas sedikit lega. Tapi, tantangan belum berakhir. Jadwal pertandingan selanjutnya masih penuh dengan lawan berat termasuk Arsenal dan Nottingham Forest. Jika MU tidak segera memperbaiki performa, mereka bisa kembali terancam turun bahkan ke zona degradasi. Ini jelas bukan posisi yang pantas untuk klub sebesar MU. Fans pasti frustasi melihat tim kebanggaannya harus berjuang untuk menghindari degradasi dan bukan bersaing di papan atas. Tapi inilah realita yang harus diterima. Amorim sedang mencoba membangun ulang fondasi MU dan proses ini tentunya tidak akan mudah. Hasil imbang melawan Liverpool jadi bukti bahwa mereka masih bisa bertarung. Tapi konsistensi adalah kunci yang belum ditemukan. Kini semuanya tergantung pada bagaimana Amorim dan para pemain merespon tekanan ini. Jika mereka bisa menjaga semangat juang yang sama seperti saat melawan Liverpool, MU masih punya peluang untuk keluar dari keterpurukan. Tapi kalau tidak, musim ini mungkin bisa jadi salah satu musim terburuk dalam sejarah MU. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Manchester United yang secara mengejutkan dapat mengimbangi Liverpool. Bagaimana menurut kalian? Setelah melihat pertandingan semalam, apakah kalian optimis dengan masa depan MU? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.